Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dulu channelnya, dan nyalakan lonceng notifikasi, agar tidak ketinggalan update video islami terbaru, dari channel Termometer Islam. Terima kasih sudah berkunjung, semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, faya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil azizil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyaj naftalihi faja'alnahu sami'an basira. Inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafur. Aina atadna lil kafirina salasila wa aqlala wa sa'ir. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, istatun yakulu naro bisitatin, al umara'u bil juri wal arabu bi ta'asubi wa ahlu rustaqi bil jahli wa dahakinu bil kibri wa tujaru bil hiyanati wal ulama'u bil hasad. Ibu bapak, saudara-saudaraku rahimakumullah yang kami hormati, kami muliakan para alim, para ulama, imam rawatib, Badan Kemakmuran Masjid Baitul Haq Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Kami cintai, kami banggakan, ma'asyiral muslimin wal muslimah rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat nafas kesehatan yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita boleh bersuah, berjumpa, bertatap muka, bersilaturahmi. Tak lain dan tak bukan adalah untuk membekali diri dari segala bentuk-bentuk perbuatan yang tidak disenangi oleh Allah, sekaligus melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan ilal ilmi salakallahu bihi tariqan ilal jannati. Barang siapa yang meringankan langkah kakinya menuju majelis ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan meringankan langkah kakinya menuju surga. Salawat dan taslim tak henti-hentinya kita aturkan keharibaan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia mulia sepanjang masa, penutup risalah, kunci sabda para nabi-nabi yang diutus oleh Allah. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi panduan dasar di dalam implementasi sekaligus realisasi bukti daripada keimanan Islam kita. Ibu bapak, saudara-saudaraku, saya menempuh perjalanan dan baru tiba, tidak mampir lagi di rest area kecuali melaksanakan sholat karena buru-buru untuk waktu ini, tapi memang juga terlambat. Dari pertama masuk tol, hujan deras, kecepatan mobil rata-rata 60, tidak bisa lebih karena hujan deras, tolnya tergenang air. Tapi lepas dari situ, dari Semarang saya sudah kecepatan di atas 140 km karena sudah jam, saya perhatikan sudah jam 4 lewat 51 menit. Mampir kemudian maghrib jamak ta'lim. Alhamdulillah, atas pertolongan Allah saya baru tiba. Padahal kemarin saya juga baru tiba dari Medan, Aceh, dalam rangka tabligh akbar, berkeliling Indonesia untuk menyuarakan Islam sebagai agama yang benar. Tema malam ini terkait dengan pertemuan majelis ilmu kita. Kalau nggak salah itu terkait dengan kebenaran. Mana temanya? Tolong dibaca. Tolong dibaca. Menemukan cahaya hidayah menuju kebenaran. Menemukan cahaya hidayah menuju kebenaran. Seringkali kalau orang masuk Islam itu kita sebut apa? Salah. Innal ladzina kafaru sawa'un alaihim ansartahum am lam tunsirhum la yu'minun.
Itu di Al-Baqarah mu'allaf. Di dalam kamus bahasa Arab, mu'allaf itu adalah orang yang dibujuk hatinya. Sedangkan orang yang masuk Islam, termasuk saya, istri dan 3 orang anak, kami tidak ada yang bujuk. Apa disebut mu'allaf? Bukan. Al-Quran dengan tegas, innal ladzina kafaru sawa'un alaihim a'ansartahum am lam tunzirhum la. Sekalipun engkau meyakinkan wahai Muhammad, orang-orang kafir tidak akan beriman. Itu di Al-Baqarah. Tapi dalam Quran surah An-Nur lain lagi, laqad anzalna ayatin mubayyinatin wallahu yahdi may yasha'u ila siratin mustaqim. Nah, ini orang kafir boleh masuk Islam. Coba simak ayat itu. Laqad anzalna ayatin mubayyinatin. Sesungguhnya kata Allah, kami sudah menurunkan ayat-ayat yang memberi penjelasan. Karena Al-Quran ini bersifat universal, hudalinas, bagi semua manusia. Bukan kitab orang Islam, bukan, hudalinasi. Al-Quran ini adalah kitab yang sudah ada sebelum datangnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kasih contoh. Kemarin 1 bulan lebih saya keliling Sumatera dan Aceh memberitakan tentang Maulud Nabi. Kenapa setiap Maulud tidak dibacakan ayat itu? Waktu Isa berumur 8 hari dan kemudian disunat, lalu datanglah sekawanan Yahudi untuk memprotes kehamilan daripada Maryam. Padahal momen ini kan bagus disertai dengan perayaan tasyrik musyrik Kristen. Kan begitu? Dijelaskan supaya orang Kristen masuk Islam, orang Islam tambah kuat imannya. Alhamdulillah, selama sebulan 17 orang di Medan bersyahadat. Islamkan yang kafir, jangan Islamkan yang sudah ini kadang-kadang repot kita berkelahi satu masjid. Apalagi di era Pak Jokowi sekarang ini, umat Islam itu terkotak-kotak, memang kelihatan sekali permusuhannya. Ini mudah sekali dibelah. Sehingga kita duduk di dalam masjid, niatnya bukan ibadah, curiga. Kalau mau dijaga orang beribadah begini, orang sholat begini, orang ceramah begini, udahlah, nggak usah dijaga. Mulai dari pembicara sampai yang di bawah baik semua itu. Yang ente jaga itu begal motor, kurir narkoba, koruptor, nah itu cari, incar di mana dia. Kalau yang ada di dalam masjid begini, masya Allah, dari pembicara sampai ke bawah baik semua. Betul apa betul? Setan masalahnya tidak tembus di dalam masjid, setan itu cuma di jendela. Beda dengan di gereja, setan itu ada memang di dalam dan di luar sama semua. Tapi kalau di Islam ini susah, setan, jangankan setan, orang Islam yang tidak sholat aja nggak berani masuk masjid. Jangankan dalam masjid, di halaman pun segan dia. Cuma intip-intip dia dari luar. Dari jendela nggak usah tersinggung. Nah, jadi ibu bapak, orang yang masuk Islam itu tidak semua mu'allaf. Mu'allaf itu adalah orang yang dibujuk hatinya. Umar bin Khattab, Abu Bakar Siddiq, Ali radhiyallahu anhu, mereka bukan mu'allaf. Mayyahdilahu fahuwal muhtadin. Mereka adalah muhtadin, orang yang mendapat petunjuk. Dari mana mereka mendapat petunjuk? Contoh Umar merampas sebagian mushaf, merampas sebagian apa yang di tangan Fatimah itu yang dirampas Umar, gulungan Quran yang belum dalam bentuk buku, belum dalam bentuk kitab, yang dirampas oleh Umar di tangan Aisyah adiknya, apa ini namanya, su'ub yang dirampas oleh Umar di tangan Aisyah. Umar masuk Islam. Itu yang dimaksud laqad anzalna ayatin mubayyinatin. Bukan masuk Islam karena mau kawin. Ini persoalan. Bukan masuk Islam karena ikut-ikutan, tapi masuk Islam dalam makna Islam yang masuk. Begini supaya lebih mudah. Mana lebih bagus? Ibu bapak melamar sebagai pegawai atau dipanggil jadi pegawai? Kemarin kan banyak yang dipanggil ke istana, ada yang datang nggak jadi, bahkan sudah setengah mati jilat diusir.
Diganti maksud saya, ya diusir lah. Karena kalau watchdog itu kan bahasa politik tinggi sekali itu, high political speech. Itu diusir dari istana. Watchdog, si pengamat tadi, anjing pengamat ini diusir. Sudah menjilat, lidah sudah tipis, diusir pula. Habis kau. Mana ibu bapak suka? Melamar jadi pegawai atau dipanggil jadi pegawai? Begitulah kira-kira keislaman, implementasinya, penerimaan Islam, insya Allah antara bapak ibu dan saya. Saya bukan melamar, saya memang dipanggil. Begitu. Kalau dipanggil dengan melamar, beda. Makanya banyak yang melamar pandang enteng. Artinya ada yang sudah Muslim dari nenek moyang, tapi pandang enteng dengan Islam. Dia lebih mending bersahabat dengan kafir, masuk ke dalam gereja, tepuk tangan di dalam gereja, ketimbang dia bersahabat dengan saudara ini bahaya. Ini lagi musim sekarang. Saya dikirimkan seorang jenderal Natalan di dalam gereja, kemudian orang Islam yang main rebana, ustadznya pakai sorban warna hijau begini lagi, dilingkar di kepala sampai 20 biji. Ini bahaya, ini dengan kafir dia bersahabat, Muslim dia nggak suka. Itulah politik Kristen. Cerdiklah seperti ular, tulus hati seperti burung merpati. Matius Merapai, Perjanjian Baru. Cerdiklah kamu seperti ular dan tulus hati seperti burung merpati. Jadi memang dari awal diutusnya para nabi, kafir ini sampai kepada Nabi Muhammad nggak pernah menang bertarung melawan Islam, baik dalam pertarungan fisik, perang fisik, maupun dalam pergulatan argumen sains, kalah. Nah, bagaimana satu-satunya cara? Pakai orang Islam untuk hancurkan Islam. Ini yang menghambat orang masuk Islam. Ini yang menghambat. Saya ini ceramahnya kalau di YouTube paling keras kata orang, tapi kata saya enggak lah. Kata orang ceramah saya keras kalau di YouTube, tapi saya alhamdulillah sudah ribuan mengislamkan orang. Bahkan kami sekarang ini dalam program membangun masjid di Kabupaten Karo. Ada 65 kepala keluarga yang masuk Islam, sudah berdirikan pondasinya dengan Masjid Al-Hidayah Medan Tengah, Kota Medan. Itu tidak ada masjid biar satu, orang-orang kafir semua yang di bawah pegunungan itu diislamkan, desa Sukamaju. Lapor kepada MUI di sana, kurang respon. Kecuali cari suara baru direspon itu. Karena ada budgetnya kan, dihitung-hitung. Begitu kita sekarang. Kalau ada, ya kan, kalau ada sesuatu baru dia datang. Saya datang ke Surabaya ini, tidak ada saya kenal pengurus masjid di sini, enggak. Saya datang ke sini karena umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini akibat apa? Islam ini rusak. Akibat hubud dunia, rasukuli hotiat. Hubud dunia, orang Islam dipancing oleh kafir. Ini pancing dia dengan dolar, pancing dia dengan duit. Itu yang membuat orang ragu masuk Islam. Karena banyak yang bersahabat, sehingga menyamakan antara Islam dengan agama lain. Nggak boleh bilang kafir dalam masjid. Loh, itu sama saja menghambat orang kafir masuk Islam. Berarti orang yang berkata begitu tidak suka orang kafir masuk Islam, dapat hidayah. Saya di Kristen di Papua sana, 16 tahun saya pendeta di sana, saya nggak pernah kasih salam ke orang Islam. Memang saya keras. Disuruh rapat bersama dalam satu BKSAG, Badan Kerjasama Antar Umat, BKSUG, umat beragama. Duduk di tengah situ hanya saya yang nggak mau pakai kopiah, pakai peci. Itu kan peci orang Islam, bukan, ini nasional. Saking kerasnya saya. Keluarga saya, kok bisa masuk Islam kau? Bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dari mana saya tahu? Bukan di Indonesia saya tahu Islam. Kalau saya tidak berangkat ke negeri di mana Isa dilahirkan, saya nggak tahu Islam itu betul. Kenapa? Karena sudah budaya kita di Indonesia ini menyamakan agama. Di belakang-belakang baru kita ngomong Islam itu domba sesat. Di belakang-belakang juga orang Islam ngomong Kristen itu kafir. Kenapa tidak dengan dakwah begini? Begitu kan? Lebih baik. Dan itu nggak bisa dipidana. Kristen juga jangan lapor ke polisi, lapor ke Tuhan. Assalamualaikum Tuhan. Kalau kurang jelas alamatnya kan mesti ada kode pos.
Assalamualaikum sus, Yesus. Ini Yahya kurang ajar betul, coba dihukum dia. Dia akan keliling Indonesia pakai mobil, gulingkan mobilnya. Sampai hari ini belum terguling saya. Hidayah yang kami terima, yang kami dapati beda dengan ibu bapak. Kami pelajari detil-detilnya, sedetil-detilnya, terangkan kepada manusia tentang kebenaran Islam, dan tidak akan ibu bapak pahami Islam kalau tidak memahami Nabi Isa alaihissalam. Nabi Muhammad ini tidak ada nabi yang mengangkat beliau akan datang sebagai nabi. Satu-satunya nabi yang tertulis dalam Bible Kristen maupun Quran Al-Quran adalah Nabi Isa alaihissalam. Makanya tadi saya katakan Al-Quran sudah ada sebelum Nabi Muhammad datang. Buktinya apa yang disampaikan oleh Nabi Isa semuanya tertulis sampai hari ini. Nabi Isa baru umur 8 hari pada waktu itu, habis disunat. Usai disunat, dibaringkan di tikar sembahyang sajadah, datang kelompok Yahudi ingin mengeksekusi ibunya karena dianggap telah menodai kesucian budaya adat istiadat agama Yahudi, Yudaisme. Maka dipanggillah Maryam itu, diinterogasi, siapa ayah dari anak ini? Maryam katakan tidak ada ayahnya. Wallahi, setelah mengikuti rangkaian ritual orang Yahudi, yang pertama mereka datang, Isa mulai berkata dalam surat Maryam ibunya, qala ini Abdullahi ataniyal kitab wa ja'alani nabiyah wa ja'alani mubarrakan aina ma kuntu awsani bi sholati wa zakati ma dumtu hayya. Isa katakan, saya ini hamba Allah, ataniyal kitab, Allah memberi aku kitab, wa ja'alani nabiyah, dan mengutus aku sebagai nabi, wa ja'alani mubarrakan aina ma kuntu awsani bi sholati wa zakati ma dumtu hayya. Nah, sekarang saya mau tanya kepada ibu bapak, saya mau tes mana yang mu'alaf ini. Nah, di ayat ini akan terlihat mana yang mu'alaf. Waktu Nabi Isa bilang begitu, Nabi Muhammad sudah lahir atau belum? Belum. Pastikan dulu, belum. Sudah atau belum? Al-Quran sudah ada atau belum? Sudah. Buktinya sampai sekarang masih ada. Jarak antara Nabi Muhammad dengan Nabi Isa 576 tahun. Al-Masih dalam bahasa aslinya, Yesus Hamasya, dilahirkan 6 sebelum Masehi, Muhammad 20 April tahun 571. Waktu Isa menyampaikan ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam belum lahir. Kakeknya pun Abdullah Muttalib belum lahir. Bayangkan, janji yang 576 tahun terbukti kemudian. Ini memang betul-betul keluar dari mulut Nabi. Jadi walaupun ratusan tahun terbukti. Ini kita beberapa bulan sembako murah, pengangguran digaji. Saya kan pengangguran, belum digaji juga saya sampai hari ini. Itu janji Pak Jokowi, beda dengan janji Nabi.